wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif. Salam serta salawat terutama kita kirimkan hadirat Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi kita semua. Sebelumnya saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa maksud kegiatan ini adalah kami calon guru penggerak angkatan 10 diberikan tugas untuk menyampaikan diseminasi atau pemaparan tentang materi yang telah kami dapatkan, yaitu budaya positif. Tujuannya agar seluruh warga sekolah mengetahui konsep-konsep budaya positif agar dapat dilaksanakan di sekolah kita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tapi tujuannya adalah kita berbagi praktik baik. Baik, seperti tadi yang saya katakan bahwa diseminasi adalah pemaparan tentang apa itu budaya positif. Sebelum kita melanjut ke materi kita, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak teman-teman. Apakah teman-teman setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Jika kita memberikan hukuman, kita dapat mendisiplinkan siswa. Ya, tergantung hukuman apa. Yang baik, jadi tergantung hukumannya. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Ya, bisa diberikan hukuman, tapi hukuman yang bisa mendidik bagi siswa, bukan hukuman yang melukai atau memberatkan siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ibu-ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa kita? Ya, Setuju ya. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah ibu-ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Nah, di sini setuju, harus setuju semua ya, karena kita sebagai guru harus memberikan solusi apa yang dihadapi oleh anak-anak kita agar mereka mencapai tujuan dari pendidikannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah ibu-ibu setuju? Setuju. Baik. Pertanyaan ini ibu-ibu nantinya akan membawa kita tentang penerapan budaya positif. Jadi harapan saya setelah kita mendengarkan pemaparan atau diseminasi budaya positif, pertanyaan-pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari materi ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari apa? Yaitu positive mindset, di mana kita harus mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ibu-ibu semua tahu nilai-nilai apa yang harus kita terapkan di sekolah. Dimensi-dimensi produk pelajaran Pancasila, ibu-ibu tahu nggak? Percaya diri. Ya, terima kasih juga. Berjuang. Mandiri, betul. Bergotong royong, bineka global. Jadi itu semua adalah keyakinan universal yang harus diterapkan di sekolah agar budaya positif itu dapat terlaksana di sekolah kita. Kemudian untuk menciptakan budaya positif, ibu-ibu kita harus mengetahui 6 konsep di atas. Yang pertama yaitu disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keanggung, dan segitiga restitusi. Dari keenam ini, yang mana yang menurut ibu-ibu menarik untuk kita pelajari? Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada lagi yang lain, ibu-ibu? Disiplin positif. Dan yang lebih menarik lagi, karena mungkin kita baru tahu istilahnya adalah segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Sekarang ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke konsep-konsep tadi, pertama-tama saya ingin memberikan simulasi kepada ibu-ibu tentang bagaimana kita membentuk suatu keyakinan. Sekarang duduknya teman-teman berpasang-pasangan. Di sini ada petunjuknya, ibu-ibu. Coba buka tangan Anda. Jadi saya membutuhkan satu kelompok itu dua. Satu bertindak sebagai penggenggam tangan dan satu bertindak sebagai pembujuk. Nah, di sini jadi silakan tentukan, misalnya Bu Heni dengan Bu Ulan siapa yang menggenggam tangan, siapa yang membujuk. Bu Tati silakan tentukan siapa yang menggenggam tangan dan siapa yang membujuk. Nah, sekarang ibu-ibu, di sini petunjuknya ya. Di sini petunjuknya ibu-ibu. Tugas Anda, ada tugas Ibu A atau penggenggam, mengepalkan salah satu tangan Anda sambil membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di dalam genggaman tak. Sesuatu itu adalah hal yang sangat berharga. Boleh saja itu makhluk hidup, boleh saja itu benda. Pokoknya sesuatu yang ibu genggam itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita sekarang ini. Ya, silakan. Kemudian tugas tugas rekan B adalah membujuk si penggenggam agar dia mau membuka genggaman tangannya tersebut sampai dia memberikan apa yang dia genggam itu. Jadi di sini pertanyaannya, petunjuknya boleh dibujuk, boleh dihardik, boleh diintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, sampai dia mau membuka itu kepala tangannya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan Ibu-ibu simulasikan. Jadi si penggenggam tetap menggenggamnya, kemudian si pembujuk membujuk. Berusaha bagaimana si penggenggam ini mau tidak ya, atau bisa ya dia dibujuk untuk memberikan apa yang dia genggam. Ya, silakan. Kita Bulan jadi apakah bujukannya berhasil atau tidak? Triknya bagaimana? Yes, apakah sudah selesai? Sudah mulai? Ya, bisa silakan yang baru mulai. Silakan. Jadi sini si penggenggam, bayangkan ya ibu-ibu bahwa yang digenggam itu adalah hal yang sangat berharga dalam dirinya. Tadi sudah disimulasikan bahwa dengan kita tetap mengepalkan tangan atau mungkin ada yang berhasil dibujuk lalu membuka,
di situ adakah posisi kontrol diri yang terlibat? Ada ya Ibu. Nah, hal ini sangat terkait dengan bagaimana kita menerapkan budaya disiplin. Kenapa demikian? Karena dengan kita memiliki keyakinan diri atau kontrol diri bahwa disiplin itu sangat penting untuk kita lakukan, maka kita tidak akan melanggar peraturan tersebut. Karena kita sudah meyakini bahwa keyakinan tentang disiplin itu sangat penting buat saya, sangat berharga buat saya. Jadi di sini kenapa disimulasikan dulu bahwa kita harus menggenggam hal yang menurut kita itu sangat berharga, sama dengan menerapkan disiplin itu harus kita yakin bahwa itu adalah hal yang berharga dalam diri kita. Sehingga walaupun orang membujuk atau walaupun tidak ada penghargaan dari atasan yang menyebabkan kita melakukan penghargaan, kita tetap melakukan itu. Oleh sebab itu, saya mensimulasikan ini agar ibu-ibu dapat menarik benang merah bahwa menerapkan disiplin itu harus sesuai dengan kontrol diri yang kita yakini bahwa disiplin itu adalah hal yang sangat berharga. Kemudian, jika tidak dengan dasar keyakinan atau kontrol diri, maka banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin itu karena tidak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan disiplin positif. Nah, dari ilustrasi tadi terdapat pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Jason. Yang pertama, tentang ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berilusi bahwa kita mampu mengontrol murid. Apakah itu benar? Selama ini kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Sama dengan simulasi tadi. Sekalian teman-teman sudah membujuk rekan B untuk membuka genggamannya, bisa dengan contoh pada sang murid. Nah, kamu harus paham dengan penjelasan ibu tentang materi ini ya. Kamu harus mengerjakan tugas, tetapi murid-murid masih saja tidak mengerjakan tugas. Kamu harus datang tepat waktu, tetapi murid tidak datang tepat waktu. Itu karena tidak adanya kontrol dari diri mereka. Tidak ada keyakinan dari diri mereka bahwa mereka sangat membutuhkan kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Penguatan positif di sini adalah reward atau pemberian hadiah. Biasa di kelas kita menyampaikan murid-murid, baik nak, yang cepat selesai ibu kasih nilai tinggi. Tetapi masih banyak juga anak-anak yang tidak memperdulikan itu, dengan tetap bermain dengan temannya, tidak mengerjakan dengan cepat tugas yang diberikan. Jadi ini harus dikontrol. Hal ilusi ini semua harus dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti pada simulasi tadi, misalnya saya bertanya dulu kepada salah seorang ibu-ibu, mungkin Bu Tati, tadi yang digenggam itu apa Bu Tati? Kalau saya bisa tahu. Maksudnya Bu, yang ibu genggam, yang Bu Tati nyatakan itu adalah hal yang berharga, itu di dalamnya apa? Yang paling berharga dalam hidup saya, Ya, yang tadi ibu genggam, Bu Tati genggam tadi. Isinya. Isinya tadi. Apa di dalamnya? Uang. Apa yang di dalamnya yang ibu tadi genggam itu? Cincin emas. Atau kartu anaknya atau benda kah? Apakah? anak-anak saya. Anak bagus. Sekarang ibu tadi menyadari bahwa saya bertanya-tanya yang mungkin kita selama ini sudah akrab. Kemudian pada saat saya mempengaruhi Bu Tati bahwa Bu Tati bisa tidak anaknya saya ambil. Apakah Bu Tati ingin memberikan
Tidak, karena menurut Bu Tati anak itu adalah hal Tanggung jawab. dari ibu. Nah, di sini dari ilustrasi tadi di sini teman ibu-ibu, di sini kita walaupun saya sudah mengatakan kepada Bu Tati saya ini adalah teman Bu Tati loh yang sudah lama akrab, tetapi Bu Tati masih tetap tidak mau memberikan anaknya kepada saya. Nah, di sini maksudnya bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu harus kita kontrol, karena itu tidak bisa terjadi. Itu tidak bisa terjadi dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan orang lain. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang posisi kita adalah orang tua dengan murid-murid. Di sini kita misalnya memaksa anak-anak, nah kamu harus datang tepat waktu ya. Kalau tidak, maka ibu akan jengkel dengan kamu. Di sini ada hal memaksa. Lakukan PR secepatnya lalu pulang, jangan kerjakan yang lain. Tapi anak-anak masih saja melanggar. Jadi ilusi ini yang kita sebagai guru harus kita kontrol. Sebentar kita akan bahas di dulu selanjutnya. Paham sampai di sini ibu-ibu? Paham. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus itu rangsangan atau rujukan, berubah ke respon pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ibu-ibu ada stimulus respon, beberapa stimulus respon ada di kita. Kemudian ada teori kontrol. Apa maksudnya di sini adalah misalnya kita merespon diri kita bahwa contoh di sini semua orang melihat hal yang sama. Yang harus kita kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh di sini adalah Anda memaksa sebagai guru, Anda memaksa merespon anak-anak bahwa memaparkan penjelasan dengan metode ceramah harus dipahami dengan semua anak yang ada dalam kelas TAP. Tetapi Anda harus mengontrol teori respon ini bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin saja anak A atau B paham dengan metode ceramah, tetapi anak C atau D dia bisa pahamnya kalau dia melakukan praktek atau mendengarkan atau melihat langsung atau dari praktek. Jadi di sini kita harus memiliki teori kontrol atas stimulus yang kita berikan kepada orang lain. Nah, di sini ada kita mencoba mendengar orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang harus kita kontrol adalah kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku seperti semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya anak-anak mengerjakan selalu salah, selalu melakukan pelanggaran. Kita harus menyadari bahwa semua perilaku yang dilakukan anak-anak itu memiliki tujuan. Jadi kita harus mengontrol, jangan mengharamkan anak karena dia selalu saja melakukan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu orang bisa mengontrol saya, kita harus mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan murid, kita pikiran ibu bisa mengontrol murid, tapi kita harus menyadari bahwa hanya diri murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya, kita tidak bisa. Baik, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa. Pemaksaan ada pada rujukan, kolaborasi, konsensus, model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi sampai sini Bapak Ibu paham, Ibu paham? Paham. Ya, sekarang kita beralih ke disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini harus seperti tadi yang kita sebutkan bahwa didasari oleh nilai-nilai kebijakan universal, yaitu yang ada pada dimensi profil pelajaran Pancasila.
Jadi pertama ada beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernarsistis dan mandiri. Jadi jika nilai-nilai ini sudah tertanam pada diri kita dan murid kita, maka disiplin positif pasti akan terwujud. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini, Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Semua orang ataupun murid dalam melakukan perilaku atau tindakan didasari oleh motivasi. Nah, ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Anak-anak murid kita selama ini melakukan perilaku, kira-kira motivasinya yang mana, Ibu? Mendapat imbalan penghargaan. Ya, mendapat imbalan dan penghargaan, kemudian Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. dan yang paling sering yang mereka lakukan adalah Menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum oleh kita sebagai murid. Jadi kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dari perilaku ini Bapak Ibu akan muncul hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sementara restitusi adalah pilihan. Nah, dari ketiga penjelasan saya tadi, Ibu, menurut Ibu yang mana yang paling bagus kita terapkan pada anak-anak? Restitusi. Kenapa mesti restitusi? Karena dari hal di atas, hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral, sementara restitusi bernilai positif. Contohnya, pada hukuman, pernyataan yang sering kita sampaikan kepada murid-murid ketika menghukum yaitu peraturannya adalah kamu harus. Itu pada hukuman itu. Sementara pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu pernyataannya. Jadi, sementara kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sebentar kita akan membahas langsung. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita mendapatkan pencerahan bahwa hukuman itu sering kita lakukan karena tidak terencana. Karena biasa ada murid-murid yang tiba-tiba menyenggol temannya terjatuh, maka langsung kita hukum. Jadi tidak ada perencanaan. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu adalah hukuman. Sementara konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari sini sudah benar sekali bahwa hal yang bagus untuk kita lakukan pada saat kita menghukum atau menyelesaikan kasusnya siswa adalah melakukan restitusi. Sementara ada caranya Bapak Ibu melakukan restitusi. Nah, sekarang dari penjelasan tadi Ibu ada pertanyaan lagi. Apakah pernyataan di bawah ini konsekuensi atau hukuman? Nomor 1, kasus pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang sebut konsekuensi bisa diangkat tangannya, Ibu.
Ingat ibu-ibu tadi poinnya hukuman adalah hal yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi adalah yang sudah disepakati. Kemudian restitusi adalah sebuah pelindung. Kemudian kalau kita menghukum anak-anak yang terlambat dengan mencatat 100 kali di buku apa itu konsekuensi atau hukuman itu? Hukuman. Kalau menurut saya hukuman, karena Hukuman. kan 100 kali itu Penyakit penyakit atau dia lari ke fisik. Iya, hukuman. Anunya juga bisa, maksudnya Ya, tulisannya sudah lebih baik lagi dari segi tulisannya. Kalau dilihat dari sisi ini, Baik, jadi saya tanggapi ibu-ibu untuk kasus yang pertama dia termasuk konsekuensi karena kalau hukuman ibu-ibu ingat hashtagnya adalah fisik. ada kontak fisik atau hal yang menyakitkan. Jadi yang pertama adalah konsekuensi. Kita beri aplaus dulu untuk jawaban. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Ada yang jawab Lapangan basket 2 kali karena terlambat. Tidak kontak fisik. Tapi fisik tapi konsekuensi. Baik. Jadi yang kedua adalah hukuman. Kenapa? Dengan dia berlari itu ada gerakan fisik, yang membuat dia capek. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, sekali konsekuensi. Kemudian pertanyaan berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman, betul. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Konsekuensi. Ya, yang menjawab konsekuensi yang lain? Hukuman. Hukuman. Ya, baik, maaf saya tanggapi di sini adalah berapa orang yang jawab konsekuensi? Fisik itu kan membersihkan. Jadi di sini dulu adalah hukuman. Kenapa? Karena ada rasa sakit, karena jenis kasusnya atau permasalahannya tidak sesuai dengan pemberian Statusnya pemberian hukuman karena di sini harusnya guru mengarahkan siswa tersebut untuk mengganti pensil, begitu penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat sekolah 10 menit saat belajar PDOK, hukuman atau konsekuensi? Ingat hashtagnya ibu, hukuman ada kegiatan fisik. Jadi di sini adalah hukuman. Baik, terima kasih. Sekali lagi diberi sekarang kita beralih ke konsep yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? sesuatu yang diyakini keras. Iya, terima kasih Bu Gama. Ada yang lain teman-teman apa itu keyakinan kelas? Atau sesuai dengan pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan dikatakan. Keyakinan kelas itu baik dilakukan. Kenapa baik dilakukan? Karena keyakinan kelas itu kita harus melibatkan siswa, sedangkan kalau peraturan itu harus melibatkan guru dan satuan Pendidikan. ya, satuan pendidikan. Baik, terima kasih. Berarti jawabannya sangat baik sekali. Ada yang lain teman-teman?
Ya, sama saja Bu, karena melibatkan semua warga kelas, baik guru dan siswa. Jadi jawabannya, mohon maaf teman-teman, di sini saya memberikan tanggapan. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti simulasi tadi kita yang tadi lakukan pada saat mengundang tangan, kalau peraturan kelas orang gampang untuk melanggar. Tetapi kalau disebutkan keyakinan, maka kita akan bertanggung jawab untuk melakukannya. Kemudian kalau peraturan kelas yang membuat adalah guru atau sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat kita libatkan siswa. Baik. Ada lagi pertanyaannya teman-teman. Mengapa di sini terkait dengan penjelasan kita tadi? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ada yang bisa jawab teman-teman dari mengapa kita menggunakan helm? Menghindari kecelakaan, karena kan helm itu agar tidak terbentur dengan rencana apa. Ya, demi keselamatan. Ya, ada yang lain? Iya, peraturan lalu lintas. Baik, ya, silakan. Kenapa kita harus memakai helm? Yang pertama karena peraturan. Ya. Ya, kita harus disiplin untuk menjalankan peraturan dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah untuk mencegah atau menghindari anggota tubuh kita, khususnya kita punya kepala di saat kita ada kecelakaan. Ya, saya kira itu dua yang paling penting tentang helm. Beri aplaus dulu untuk kemudian sekarang kita jawab langsung ya Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Silakan Untuk menjaga kesehatan kita, baik karena menggunakan masker itu mencegah terjadinya penyebaran virus yang dibawa oleh angin, apakah itu virus berupa misalnya ada orang bersin atau batuk, siapa tahu ada kuman. Jadi dengan memakai masker itu kita bisa terhindar. Kemudian kita harus mencuci tangan karena tangan itu kotor setiap saat, karena semua benda, semua apa-apa itu digenggam dengan memakai tangan, dan kita tidak tahu apa benda yang dipegang itu, disentuh itu apa bersih atau kotor. Jadi kita harus mencuci tangan, sehingga dibuatlah peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Terima kasih Ibu-ibu. Nah teman-teman, semua jawabannya sudah benar. Kenapa saya menjawabkan pertanyaan ini terkait dengan keyakinan kelas? Jawabannya adalah yang pertama, penggunaan helm itu merupakan peraturan lalu lintas, merupakan peraturan. Kemudian yang kedua adalah untuk keselamatan. Sementara tetapi masih banyak juga pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Kenapa tadi? Karena peraturan. Sementara yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ibu-ibu tentu ingat semua bahwa pada saat COVID tidak ada yang tidak menggunakan masker. Karena kita memiliki keyakinan bahwa kalau tidak menggunakan masker maka kita akan terkena COVID. Jadi seperti tadi, mengapa keyakinan kelas? Kenapa kelas? Karena kalau peraturan tidak ada keyakinan untuk bertanggung jawab melakukannya. Sekarang teman-teman di sini salah satu pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak, kita disuruh membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada prosedur untuk menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, siapkan warga sekolah atau siswa. Kalau peraturan sekolah kita, keyakinan sekolah kita membuat, semua harus terlibat, siswa, guru. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas,
maka kita libatkan guru atau siswa untuk mencurahkan ide dan peraturan yang disepakati. Nah, kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya di sini teman-teman, kalau di peraturan tadi kita katakan bahwa terkait dengan tata tertib. Sementara kalau keyakinan, kalau di peraturan itu selalu ada dilarang bolos, dilarang datang terlambat, jangan merokok, ya kan ibu-ibu? Tetapi untuk keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif seperti dilarang, jangan, tidak boleh, tidak ada kata itu. Semua harus menjadi nilai positif. Nah, jadi contohnya, anak-anak di kelas apa yang kalian mau lakukan? Satu, Bu, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Ada kata tidak boleh. Sementara keyakinan tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Maka nilai yang harus kita tanamkan di situ adalah menjaga kebersihan. Kemudian contoh berikutnya ibu-ibu adalah tidak boleh datang terlambat. Kalau di peraturan itu tertulis. Sementara kalau di keyakinan kelas apa nilai? Kemudian contoh berikutnya tidak boleh membuli teman. Kalau di keyakinan kelas yang kita mau terapkan saling menyayangi. Kemudian misalnya harus membantu teman. Kalau nilai positifnya adalah kerja sama. Ya, kemudian apalagi Pak Ibu nilai positif? Tidak boleh keluar tanpa minta izin. Nilai positifnya di situ yang kita terapkan meminta izin. Jadi banyak hal. Kemudian setelah anak-anak, jadi kita bisa menggunakan stick note, ya, sebagai contoh. Jadi kemarin saya sudah menerapkan ini, jadi seperti ini. Jadi anak-anak dibagikan stick note, kemudian disampaikan terlebih dahulu. Yang kalian menulis sendiri apa yang harus kalian sepakati di kelas. Jadi anak-anak naik satu persatu, kemudian kita kembali ke poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu meninjau dan menyetujui. Jadi karena banyak siswa ada 30 orang, kita pilih 3 atau 7 keyakinan saja. Jadi keyakinan yang sama, masih ada yang sama, kita simpan. Kita pilih sebagian saja seperti tadi yang saya perlihatkan. Kemudian kita ke poin berikutnya, meninjau dan menyetujui. Lalu keyakinan kelas itu ditempel. Jadi kita membuatkan mereka setelah sudah terkumpul tadi seperti ini teman-teman. Seperti ini kita sampaikan ke anak-anak. Nah, inilah 8 keyakinan yang harus kalian tanggung jawab di kelas ya. Anak-anak akan bersuara, iya Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mengarahkan kalian untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau ada yang melanggar, karena kita sudah sepakati bersama, siap kita terima konsekuensinya. Jadi bukan hukuman ini ya, konsekuensi atau restitusi. Jadi anak-anak mungkin belum tahu apa itu restitusi, jadi kita sebut konsekuensi. Baik, seperti itu. Kemudian sampai tadi keyakinan ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Saya mau tadi di poin berapa itu mereka anak membuat keyakinan kelas, terus ada sekian anak yang buat, terus cuma kita memilih 3. Apakah ini yang
punya pekerjaan tadi yang tidak terpilih, tidak terganggu secara psikologi terhadap siswa itu. Baik, teman-teman. Jadi hal ini sudah saya terapkan kemarin. Jadi sebelumnya kita menjelaskan kepada siswa bahwa, nah, keyakinan kelas yang akan kita ambil itu adalah hal yang tidak sama, hal yang tidak memiliki pada kesamaan. Jadi pada saat kita mengambil pernyataannya mereka kan satu-satu. Jadi mohon maaf. Jadi pada saat kita mengambil, kan anak-anak sudah mengumpul semua nomor ini. Jadi kita pilih satu persatu, kita ambil. Disiplin, tak simpan. Oh, di sini ada lagi disiplin, nak. Karena sudah ada disiplin, kita sisihkan ini karena sudah ada, ya. Kemudian jujur. Ini ada kata jujur, nak, karena sudah ada supaya tidak double kita simpan. Seperti itu pemahamannya. Jadi anak-anak akan paham bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu kurang bagus juga. Jadi, oke, baik, kita beralih dulu ya ke materi selanjutnya. Kemudian sekarang kita ke konsep selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada pembuku, pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman murid, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu, saya akan menampilkan video tentang bagaimana seorang guru menerapkan posisinya sebagai buku, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Silakan tidak tidak. Silakan ibu-ibu menyimak video di atas. Dan Bapak Guru yang baru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu.
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomong yang Tadi udah serius. Kamu sampai yang banyak kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lagi cak. Tetap harus kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
tahu itu. Bilangnya kalau Ya, macam. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, terus sekarang buat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Seru tidak tadi tayangannya Ibu? Seru. Seru banget. Jadi kita sudah melihat bagaimana posisi-posisi kita seharusnya pada saat terjadi kasus pelanggaran keyakinan atau peraturan di sekolah kita. Selanjutnya, di sini kita dapat menarik kesimpulan dari tayangan video tersebut bahwa posisi penghukum sifatnya menghargai
kemudian menunjuk, berkaca pinggang, terjadi hukuman fisik atau verbal. Dampaknya anak akan menjadi pendendam, kemudian tidak mempunyai guru atau mempertutupi. Kemudian pada pembuat merasa bersalah, tingkah guru adalah suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Seperti tadi pada video tersebut, gurunya sampai, kamu tidak kasihan jika ibu dimarahi kepala sekolah. Di situ ada guru mengalami penderitaan karena takut dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian posisi teman, sikap yang dimunculkan oleh guru yaitu guru bersikap ramah dan cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid tergantung pada guru tersebut. Kemudian membuat siswa tidak mandiri karena dia takut kalau tidak ada guru yang dianggap sebagai temannya. Kemudian pemantau, sikap yang muncul dari bicara dan ekspektasi data. Identitas berhasil, pemantauan tetap memantau saat siswa jadi bersaksi. Jadi kita selalu memantau siswa itu. Jadi di sini posisinya kita bisa oleh seorang guru. Kemudian dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai atau kebaikan. Tidak sepenuhnya, jadi murid akan tidak sepenuhnya mandiri karena merasa dirinya dipantau. Kemudian posisi manajer. Jadi ini tadi kita disarankan berada pada posisi ini pada setiap kasus yang dialami siswa. Suara netral, tidak ada bermaksud, tidak ada keras, jadi kita harus memberikan suara yang netral. Tercipta identitas positif yang berhasil. Mengajukan pertanyaan bermakna. Maksudnya, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Tadi ada apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dampaknya murid akan mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena ada tadi pertanyaan apa yang kamu lakukan. Maka siswa akan menjawab apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, kemudian konsep berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, di tubuh kita memiliki 5 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan bertahan hidup di sini pemenuhannya adalah rumah, makanan, pakaian, papan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan psikologis. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang keempat kesenangan. Seorang guru harus memahami kebutuhan ini. Jadi misalnya kita harus memiliki rasa sayang kepada murid. Kita harus memiliki penguasaan tentang materi, tentang menguasai bagaimana karakter siswa. Semua kita harus memiliki penguasaan ini. Tentang strategi pembelajaran yang harus kita terapkan. Jadi kalau kita memiliki ini, maka kita akan merangkul anak diri kita. Kemudian memiliki nilai kebebasan. Kita harus memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk bagaimana dia melakukan pembelajarannya. Jadi mungkin ada anak-anak yang bosan belajarnya di dalam ruangan, kita ajak mereka keluar. Kemudian prinsip kebutuhan kesenangan. Kita harus memperhatikan bagaimana anak-anak itu senang dengan model pembelajaran yang kita terapkan. Jadi kebutuhan ini harus kita pahami dan harus kita perhatikan sebagai seorang guru yang menghadapi beberapa banyak siswa. Kemudian di sini ibu-ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia terdapat lagi pertanyaan teman. Nah, pertanyaan pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, di sini kebutuhan apa yang dibutuhkan murid? Kebutuhan apa yang dibutuhkan murid pada saat dia merasa senang main kejar-kejaran dengan gurunya? Kebebasan, Kebebasan. Kebutuhan? Kebebasan ada yang lain?
Bisa masuk kebebasan dan kesenangan. Yang tepatnya adalah Kesenangan. kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini kebutuhan saya. Aku hebat kan? Ibu bisa bikin ibu guru kejar aku. Di sini kebutuhan bikin ibu penguasaan. Jadi kita harus menguasai bahwa wanita ini mau diajar dengan seperti ini. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Di sini kebebasan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Kita lanjut ya. Sekarang dunia berkualitas. Jadi untuk menerapkan konsep disiplin positif dari dulu, kita harus memperhatikan dunia anak-anak kita. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seperti di atas. Saya minta sebentar ibu-ibu menjawab ya dari pertanyaan di atas. Yang pertanyaan pertama, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Bu Bulan. Menurut saya, orang yang paling penting dalam hidup saya adalah orang tua, keluarga, dan teman. Ya, bagus. Banyak sekali Bulan. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan Bu Bulan. Menurut saya, orang-orang yang paling penting dalam hidup saya pada dasarnya adalah semua orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidup saya. Masya Allah. Dalam perjalanan hidup saya, itu semua adalah orang yang berarti karena mereka memberikan banyak pelajaran, kebahagiaan, dan manfaat di setiap kisah yang mereka yang torehkan. Tetapi pada dasarnya saya tertuju kepada dua sosok manusia yang paling penting dalam hidup saya, yaitu ibu dan bapak saya. Jadi mohon maaf saya kalau menyebut ibu dan orang tua itu saya terharu. Karena tidak ada duanya yang sangat berarti dalam hidup saya adalah ibu dan bapak saya. Memang mereka sudah tidak ada bersama saya. Jadi saya kembali teruskan bahwa semua orang ada orang penting dalam hidup saya karena mereka sangat bermanfaat, termasuk teman-teman di sekitar saya di sekolah ini. Tapi tidak ada bandingannya dan duanya adalah ibu dan bapak saya. Terima kasih Ibu mungkin. Insya Allah kita beri aplaus dulu. Jadi betul sekali Bu Ulan dan Bu Eni bahwa orang-orang yang paling penting adalah orang yang berjasa pada diri kita. Yang berjasa paling utama adalah orang tua, kemudian keluarga lain dan orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita. Baik, Masya Allah, pertanyaan pertama ini sangat mengharukan Ibu-Ibu. Terima kasih atas tanggapan positifnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ya, silakan Bu Nama. Nilai kebajikan yaitu nilai kejujuran, karena tanpa adanya nilai kejujuran berarti tidak akan ada apa-apanya. Jadi banyak nilai kebajikan yang harus kita perhatikan, tapi yang paling penting adalah kejujuran. Karena dengan kejujuran kita akan diterima di semua hal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada saat pada diri Anda? Ada yang bisa menjawabnya, Ibu? Ya, silakan Bu Anissa. Menurut saya untuk menjadi orang ideal pada diri saya percaya adalah kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu tidak semua orang bisa memilikinya. Terima kasih. Aku dulu teman-teman. Salah satu yang Ibu Anissa katakan tadi, menjadi orang yang memiliki percaya diri itu sangat baik sekali juga, karena tidak semua memang orang yang memiliki kepercayaan diri. Karena dengan kepercayaan diri juga kita bisa berhasil.
Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda saat ini banggakan? Ada dari ibu yang bisa menyebutkan pencapaiannya yang sangat membanggakan. Ya, Bu Andra. Jadi seorang guru yang disenangi oleh anak-anak. Masya Allah, saya dulu. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Mungkin Bu Rahma, pekerjaan ideal yang Anda banggakan saat ini? Terima kasih. Kita beri aplaus. Kemudian ceritakan bagian pekerjaan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dulu ya, silakan Bu Tati. Titik puncak hidup saya adalah sebagai seorang guru di mana disenangi oleh anak-anak, guru yang bisa mendidik dan mendisiplinkan siswa, kemudian menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab penuh terhadap anak dan keluarga. Masya Allah. Jadi perjalanan hidup Bu Tati menjadi seorang ibu itulah yang menjadi titik puncaknya. Kita beri aplaus. Kemudian yang terakhir, Ibu, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ada yang bisa memberikan jawabannya ya? Silakan. Yang berharga dalam hidup saya adalah pengalaman, karena pengalaman adalah guru berharga dalam hidup saya. Masya Allah. Jadi menurut ini pengalaman yang paling bermakna, pengalaman adalah hal yang paling bermakna pada dirinya. Jadi mungkin teman-teman punya jawaban lain. Jadi semua itu adalah benar karena itu menurut Anda ya. Jadi dunia berkualitas ini kita ibaratkan seperti album foto. Semua yang bermakna yang pernah kita alami kita simpan di situ. Ada orang yang paling penting, ada pencapaian, ada pekerjaan. Jadi dunia berkualitas ini seperti album foto ini. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa segitiga restitusi ini adalah usaha untuk bagaimana peserta didik dapat kita bina untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi Ibu ada 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanamkan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas setiap orang pasti pernah. Di sini kita menyampaikan kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian pada validasi kebutuhan, ya, kita sampaikan kepada murid, kamu tentunya punya alasan melakukan kesalahan itu. Adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan permasalahan kebutuhan kalian? Kemudian nilai apa yang kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ibu-ibu kemarin kami saya juga sebagai calon guru penggerak sudah melakukan tugas ini kepada siswa kita. Saya akan memperlihatkan videonya, video penerapan segitiga restitusi pada siswa kita. Jadi ini adalah tugas praktek saya teman-teman dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita.
Ibu, tindakan yang kita terapkan adalah validasi tindakan yang salah. Wajar, jadi wajar kalau kamu marah, kalau kamu merasa anak kamu. Kemudian, ibu bangga dengan sikap kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih dari apa yang dilakukan langsung kepada kami. Padahal kamu bisa saja atau berakhir dengan tapi perlu diketahui bahwa hal yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan dan hasil kerjaan. Dan sikap kamu itu tidak atas apa yang telah belajar. Pada tahap ini teman-teman, kita menerapkan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang siswa tersebut telah belajar. Itu tadi Bapak Ibu, teman-teman, penyelesaian kasus dengan segitiga terrestitusi pada kasus siswa yang bertengkar dengan temannya. Jadi ada tiga tahapan yang tadi setelah diterapkan. Kemudian di sini ada kasus yang kedua, ada kasus siswa yang terlambat. Bagaimana kabarnya Mbak Nida? Jadi yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah dengan menanyakan mengapa mereka terlambat. Di sini menanyakan keyakinan, kita sampaikan kepada siswa keyakinan kelas apa yang dia lakukan, apa usaha yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kita juga di sini harus menyampaikan manfaat dari hal yang pada saat mereka berusaha untuk menyampaikan motivasi apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Jadi di akhir menanyakan keyakinan kita harus memberikan penguatan ibu bahwa apa yang menjadi rencana anak tadi itu adalah hal yang sangat baik. Baik, sampai sini mungkin di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pembelajaran yang telah kita lakukan dari
dari disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga institusi. Ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan, Bu Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan Bu, saya ingin dijelaskan kembali secara mendetail cara menyusun keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini sudah terpaparkan ya. Nanti juga saya akan men-share video keyakinan kelas tadi pada grup web. Yang pertama, kita harus menjelaskan ide-ide apa, nilai apa yang anak-anak bisa sampaikan. Kemudian kita mencatat semua masukan dan memilih dengan memperhatikan, dengan menyampaikan kepada siswa. Kita harus menerapkan nilai-nilai positif, jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat. Kemudian kita kumpul menjadi 3 sampai 7 keyakinan, lalu meninjau dan menyetujui, kemudian menandatanganinya, lalu ditempel pada kelas agar anak-anak selalu memperhatikan. Saya kembalikan ke Ibu Anissa, apakah sudah paham? Terima kasih Bu. Jadi memang keyakinan kelas ini keyakinan kelas dan restitusi ini sangat menarik perhatian kita ya Ibu, karena sebenarnya hal ini sudah sering kita lakukan. Cuman istilah baru ini harus kita pahami sebagai guru yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, baik, karena semua saya rasa sudah paham. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Ibu. Saya akhiri dengan ucapan salam dan bahagia, ibu-ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kalian. Ada yang tahu apa itu keyakinan? Ya, coba anak seperti anak. Keyakinan itu pemahaman. Ya, boleh pemahaman. Ada yang lain? Nah, ya, silakan saling percaya. Ya, saling percaya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saling menghargai. Saling menghargai, bagus. Nah, masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Jadi, Ibu lengkapi semua, tanggapannya sudah bagus. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas, atau biasa di sekolah kita disebut dengan tata tertib. Nah, kenapa disebut keyakinan kelas? Karena sesuatu yang kita yakini, kita akan berusaha untuk bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi, kenapa diganti kata peraturan menjadi keyakinan? Karena keyakinan adalah nanti kita akan buat keyakinan kelas kita dengan bentuk kesepakatan. Nah, kemudian dalam keyakinan ini bedanya dengan peraturan. Pada keyakinan kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya kalau di peraturan dilarang membuang sampah, dilarang terlambat datang, ya kan? Kita tertib. Nah, di keyakinan kelas tidak menggunakan lagi kata-kata negatif seperti itu. Nah, semuanya kita menggunakan kata-kata positif. Contohnya, Ibu sampaikan. Contoh pada saat di dalam kelas kan terjadi interaksi antara teman dengan teman, guru dengan guru. Nah, biasanya kalau di peraturan dilarang saling bully. Tapi di keyakinan kelas kita ganti menjadi saling menghargai. Contoh yang lainnya misalnya dalam pembelajaran
dalam pembelajaran kita dilarang menyontek. Ada kata dilarang. Tapi kalau dalam keyakinan kelas kita mengganti dengan kata-kata positif yaitu jujur. Ya, jadi keyakinan kelas yang kita susun menggunakan semua nilai-nilai positif. Jadi kalau misalnya dilarang menyontek, kita ganti dengan kata jujur. Karena kalau menyontek itu kan berarti curang, apa? Kita ganti dengan jujur. Contoh yang lain misalnya dilarang terlambat datang. Nilai positifnya adalah disiplin. Kemudian misalnya dalam keadaan diskusi ada teman yang melakukan pendapat, kita keyakinan kelasnya kita gunakan saling menghargai. Jadi kita menghargai teman yang mengajukan pendapat. Kemudian kerja bakti bisa diganti nilai keyakinan kelas nilai positifnya sebagai kerja sama. Nah, di sini sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita tersebut dengan nilai-nilai positif atau hal-hal kata-kata yang positif. Sudah paham semua? Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas yang nantinya kalian akan tuliskan keyakinan apa yang akan kalian terapkan sebagai keyakinan kelas kalian dengan menggunakan kata-kata positif tadi. Sudah paham? Ibu akan membagikan kertas ya. Nah, baik, silakan anak-anakku kalian tulis keyakinan apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ya, sudah semua ditulis, nak? Sudah. Baik, silakan nanti silakan ditempel ke atas di kertas yang Ibu sediakan. Kalimat yang sama kita akan ambil dan kalimat itu kita akan ambil dan kita akan pilih yang mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Silahkan dari sini silahkan naik ditempelkan. Oke, baik. Kita akan sama-sama melihat keyakinan apa yang kalian tulis pada kertas yang akan kalian jadikan sebagai keyakinan kelas kalian. Di sini kita ambil ada disiplin, ada menghargai, saling menghormati, berdoa, jujur, kerjasama. Kita ambil ada kata jujur karena double, minta izin, jujur juga ada. Kemudian disiplin, saling menghargai, saling menghormati, itu sudah ada. Baik, dari kalian tadi sudah menempelkan keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama. Di sini terdapat 9 keyakinan kelas yang berbeda dari teman-teman kelas kalian. Yang pertama adalah kalian sepakati untuk kita lakukan disiplin. Kemudian yang kedua saling menghargai. Yang ketiga saling menghormati, berdoa. Berdoa di sini maksudnya kita berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Melakukan kerjasama, bagus sekali. Kemudian kondisi
disiplin double ya, saling menjaga satu sama lain, minta izin dan menjaga kebersihan. Jadi ada 8 nilai keyakinan kelas yang kalian akan sepakati. Setuju akan disepakati? Berjanji? Karena kalian sudah berjanji, maka anak-anakku sekalian, ibu akan meminta kalian untuk naik satu persatu menandatangani persetujuan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ibu mulai dari sini. Ya, silakan ya. Silakan ya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Satriana, siswi kelas 8 dari SMP Muhammadiyah 14. Ibrahim, saya dari kelas 8 Sekolah Muhammadiyah 14. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hadijah, siswi kelas 8 dari SMP Muhammadiyah 14. Sangat bersemangat dan senang sekali. Senang sekali. Sangat bersemangat dan senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena Penting sekali, Bu. dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat hidup kita lebih menghargai orang lain.